Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak ada sesuatu hal yang pasti selama kita hidup di dunia ini. Yang pasti adalah keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Ketidakpastian yang terjadi adalah bahwa selama kita ada di dunia ini, apapun bisa saja terjadi atas kehidupan setiap kita, saudara. Mungkin hari ini tersenyum, besok bisa saja kita menangis. Hari ini kita kenyang dalam kelimpahan, besok atau suatu hari bisa saja kita mengalami kekurangan. Hari ini sehat, bulan depan bisa saja kita mengalami kurang sehat. Inilah yang dimaksud bahwa dunia ini selalu kita jalani dalam ketidakpastian, saudara. Di dalam hidup yang serba tidak pasti seperti itulah kita dituntut untuk bisa siap sedia di dalam segala hal, siap menghadapi apapun yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, saudara. Untuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, maka kita perlu berdiri di dalam dasar yang kuat. Seperti halnya pohon yang kuat harus memiliki akar yang dalam dan kuat, sehingga ketika ada angin maupun badai, pohon tersebut tidak akan mudah goyah ataupun tumbang. Demikian juga sebuah rumah, bila suatu rumah memiliki dasar pondasi yang kuat, maka rumah tersebut dapat kuat menghadapi badai maupun gempa yang menggoncang rumah tersebut. Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita miliki untuk menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang kuat, saudara. Yang pertama adalah iman. Hal pertama yang perlu dimiliki agar hidup kita kuat sehingga siap dalam segala hal adalah iman, saudara. Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman merupakan sebuah dasar. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman inilah yang akan menjadi pondasi yang kuat dalam bangunan hidup kita. Ketika hidup kita sedang banyak badai, persoalan silih berganti dan kita hampir menyerah, tetapi selama kita masih memiliki iman, maka kita dapat kuat menghadapi semua badai persoalan kehidupan. Kita bisa melihat suatu contoh dalam Alkitab mengenai seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Segala upaya sudah dilakukan. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-25 dan ke-26 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara, Alkitab mencatat bahwa perempuan tersebut berada pada titik yang paling bawah, mengalami keadaan yang sudah sangat buruk dan berat. Namun ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, dia percaya kepada Yesus. Imannya mulai bangkit dan dengan sisa tenaganya, dia berusaha mendekati Yesus. Imannya berkata bahwa asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dalam Markus 5 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah iman, saudara. Sebuah kekuatan yang akan membawa kita melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Iman yang membuat kita bangkit dari keterpurukan hidup. Iman membuat kita mampu mengalahkan segala sesuatu di dalam hidup ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, saudara, yaitu iman kita. Yang kedua adalah pengharapan. Hal kedua yang perlu kita miliki agar menjadi pribadi yang siap dalam segala hal adalah pengharapan. Firman Tuhan menggambarkan pengharapan ini sebagai sebuah sauh yang kuat. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah jangkar kapal yang biasa digunakan untuk membantu kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan. Sauh ini diletakkan ke dalam air dan dihubungkan dengan rantai ke kapal yang sedang berlabuh. Tujuannya adalah agar kapal tersebut tidak terbawa gelombang. Sauh akan membuat kapal tetap terus berada di tempatnya, sekalipun diterpa oleh gelombang laut. Saudara, inilah penggambaran kehidupan kita. Hidup kita akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan ketika kita memiliki sauh pengharapan itu dalam diri kita. Orang yang punya pengharapan akan lebih kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan. Tidak mudah terbawa arus dan juga tidak mudah menyerah dengan keadaan hidup. Jika kita mengalami hal yang sulit dalam hidup ini, janganlah berputus asa. Sebaliknya, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kita masih memiliki pengharapan, maka kita masih memiliki kekuatan untuk bertahan dan menang pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah kasih. Saudara, hal ketiga yang wajib kita miliki sebagai dasar hidup yang kuat dan siap dalam segala hal adalah kasih. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Kasih membuat kita menyatu dengan Tuhan, sang sumber kekuatan itu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa hidup di dalam kasih, maka dia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika demikian, maka orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang kuat dan siap menghadapi segala sesuatu, sebab Tuhan beserta dengan dia. Kasih akan membuat kita berani menghadapi segalanya dalam hidup ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya, kasih akan memberikan keberanian bagi kita dalam menjalani hidup ini. Orang yang hidup dalam kasih dan menyadari kasih Allah dalam hidupnya, tidak akan memfokuskan hidupnya kepada persoalan, namun pada kasih Allah yang besar atas hidupnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dan ke-19 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal kita selalu menyadari semua karena kasih Tuhan atas hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah goyah. Diberi berkat tidak akan membuatnya melupakan Tuhan. Diizinkan mengalami kesusahan tidak akan membuatnya kecewa kepada Tuhan. Sebab hidupnya dipenuhi kasih Allah. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami untuk hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami kuat dan kokoh hidup dalam dunia ini, mampu mengatasi badai apapun bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, mari ya Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.